Dan di sini ada perwakilan dari kelas kalian ya, dari kelas IPS 1 sampai IPS 4. Ini ada perwakilan teman-teman di sini. Nah, yang di rumah semoga bisa menikmati pembelajaran kita hari ini, semoga ada manfaatnya ya. Untuk absensinya ini untuk yang hadir di sini. Nah, nanti untuk yang rumah absensinya akan diberikan link di live chatnya. Jadi kalian jangan lupa menyaksikan sampai akhir. Nanti untuk pertanyaan pun kalian sampaikan di live chat. Jadi nanti absensinya jangan lupa ya. Kalian nanti sudah menyaksikan dari awal, terus sudah bertanya tapi tidak mengisi absen. Jangan lupa, kan itu pakai kuota ya nontonnya saya gitu. Jadi jangan lupa absennya diisi. Nah, ini untuk yang di sini silakan diisi. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa kalian selalu ingat 3M apa? Masker, mencuci tangan. Dan kalaupun harus keluar itu ya jauhi kerumunan atau menjaga jarak. Seperti yang sudah disampaikan minggu kemarin bahwa minggu ini kita akan membahas mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perlukah respon internasional itu terhadap kemerdekaan Indonesia? Perlu tidak? Perlu. Untuk apa? Untuk adanya pengakuan dari Kalian masih ingat syaratnya sebuah negara itu apa? adanya wilayah, Adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintahan. Nah, sebelum kita membahas ke yang respon ini, kita akan membahas makna proklamasi terlebih dahulu. Karena Indonesia merdeka itu ditandai dengan adanya peristiwa pembacaan teks proklamasi tanggal berapa? 17. Yang di rumah masih ingat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasinya masih ingat? Ingat. Coba teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia menyatakan mengenai kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu hanya dua kalimat, tapi itu memiliki arti penting. Tadi itu hanya dua kalimat kan, hanya pernyataan Indonesia merdeka, tapi itu mempunyai arti penting. Nah, ini arti penting proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Yang pertama merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Kita semua tahu kemerdekaan Indonesia itu didapat dengan cara yang tidak mudah. Kita dijajah oleh bangsa Belanda itu hampir lebih dari 100 tahun ya, disusul oleh Belanda, oleh Jepang. Nah, dan itu ya perjuangan yang sangat panjang sekali ya. Jadi walaupun tadi cuma hanya dua kalimat, tapi merupakan punya arti yang mendalam. Kita terbebas dari penjajahan. Itu merupakan puncak dari perjuangan kita selama ini melawan penjajahan. Terus yang kedua, proklamasi berarti bangsa Indonesia itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Jadi jadi negara lain itu sudah tidak bisa ikut campur dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi kita hidup di atas kaki kita sendiri. Terus yang ketiga, merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur itu, ya kita harus menjadi negara yang merdeka, yang berdaulat, yang bisa mengatur ya wilayah kita sendiri. Selanjutnya, tadi proklamasi itu merupakan sumber hukum pembentukan
Indonesia. Terus yang selanjutnya alat untuk mencapai tujuan negara dan juga cita-cita negara. Karena kan kalau tidak negara kita tidak berdaulat, kita tidak merdeka, tercapai tidak cita-citanya? Tidak kan? Jadi yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Terus yang selanjutnya lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak ada tadi pernyataan ataupun pembacaan teks proklamasi, adakah tidak negara Indonesia? Tidak kan? Selanjutnya sebagai titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat dan juga perjuangan pergerakan kemerdekaan. Ini yaitu arti pentingnya. Yang di rumah bisa dimengerti kan itu, bisa dibaca juga. Nanti juga ibu akan mengirimkan file ini PDF-nya ataupun webnya ya yang ada di depan. Jadi nanti di rumah bisa di print out ataupun dibaca langsung untuk bahan bacaannya. Tadi arti penting proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Terus selanjutnya bagi dunia luar. Apa sih arti penting kemerdekaan Indonesia bagi dunia luar? Jadi kita bisa menunjukkan diri sebagai negara yang berdaulat. Jadi derajat kita sama, hak kita sama dengan negara-negara merdeka yang merdeka di dunia atau negara Indonesia yang belum merdeka. Kita sama ya, kedudukan kita, hak kita dan juga kewajiban kita sama. Itu arti pentingnya bagi dunia luar. Terus maknanya, makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia bisa dibacakan, Farid? Makna proklamasi kemerdekaan mempunyai makna bagi Indonesia adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia bermakna bahwa telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang telah ada sebelumnya. Jadi itu makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kita negara Indonesia berdaulat, punya hak dan kewajiban sama dengan negara-negara yang merdeka sama. Jadi kita juga tidak bisa dijajah ataupun diperintah oleh negara lain. Itu maknanya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya, yang di rumah juga lanjutkan ya. Lanjut ke pentingnya pengakuan oleh negara lain. Tadi sebuah negara itu bisa disebut sebuah negara itu kalau ada yang namanya wilayah, rakyat dan juga pemerintahan. Indonesia tadi merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Apakah Indonesia sudah punya wilayah? Wilayahnya dari mana ke mana? Terus sudah punya penduduk? Sudah punya pemerintahannya? Sudah belum? Ayo ingat-ingat, tanggal 17 Agustus itu Indonesia sudah punya pemerintahan? Sudah belum? Sudah punya presiden? Sudah Tanggal 17, sudah ada presiden belum? Ayo. Sudah belum? Sudah belum, Farid? Belum. Jadi kapan Indonesia punya presiden itu kapan? Iya, tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI pertama. Pengakuan dari negara lain apakah termasuk dalam pembentukan negara? Termasuk tidak? Bagaimana suatu negara kalau tidak diatur negara lain jadi negara tidak? Tadi kan kita syaratnya ayat 3 syaratnya itu syarat pembentukan negara dengan wilayah, pemerintah dan rakyat. Kan Indonesia sudah ada kan? Nah, pengakuan dari negara, kalau tidak ada pengakuan dari negara lain jadi negara tidak? Tapi tidak diterima oleh bangsa lain. Kalau tidak diakui oleh bangsa lain berarti kita tidak bisa apa? Melakukan hubungan diplomatik. Ya, jadi pengakuan dari negara lain itu perlu ya untuk adanya hubungan diplomatik, hubungan kerja sama. Jadi di sini pembentukan negara itu ada dua unsur. Yang pertama unsur konstitutif. Yang
wilayah, mencakup wilayah, terus rakyat, dan juga pemimpin. Ada unsur deklaratif. Jadi ada unsur konstitutif dan juga ada unsur deklaratif. Bagi teman-teman yang di rumah, kalian juga silakan siapkan buku dan catatannya. Kalian juga boleh mencatat atau kalau ada hal-hal yang perlu dicatat ya. Ini adalah unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif pembentukan sebuah negara. Suatu negara tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain, tetap menjadi sebuah negara, tapi mungkin tidak berdaulat ataupun setengah berdaulat. Jadi negara tersebut tidak bisa berhubungan dengan negara lain. Sedangkan sebuah negara itu apakah bisa hidup sendiri? Tidak, pasti kita perlu kerjasama ataupun berhubungan dengan negara lain kan. Dalam berbagai bidang kan kita ada di perdagangan, ada ekspor, impor dan sebagainya. Dalam sosial, budaya, pendidikan juga kan diperlukan itu adanya hubungan dengan negara lain. Untuk apa? Untuk kemajuan negara kita kan. Kita perlu perlu belajar dari negara lain. Mungkin kita memproduksi bahan A, kita butuh produksi bahan B. Nah, bahan B itu dari negara lain bisa diimpor. Sudah paham mengenai pembentukan negara? Dan di rumah juga semoga sudah paham ya. Nah, pengakuan dari negara lain kita lanjut. Ada yang secara de facto dan juga de jure. Ada yang pernah mendengar? Pengakuan de facto itu seperti apa? Seperti apa pengakuan de facto? Pengakuan secara faktanya, fakta. Maksudnya bagaimana? Fakta itu pertama kali negara itu mendeklarasikan kemerdekaan. Iya. Jadi pengakuan secara faktanya negara itu sudah merdeka, sudah punya wilayah, sudah punya rakyat dan juga sudah punya pemimpin. Contoh kan negara Indonesia tadi proklamasikan tanggal 17 Agustus. Apakah sudah ada pengakuan dari negara lain secara de facto ataupun de jure? Sudah belum? Belum. Nah, jadi pemimpin di sini selain berjuang untuk mengalahkan Belanda yang ingin menguasai kembali, juga berjuang mendapatkan pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan tadi secara de facto, secara faktanya saja. Contoh negara A merdeka, negara B mengakui hanya secara de facto. Kenapa negara B hanya mengakui secara de facto? Kenapa? Itu kan tadi secara de facto itu yang benar-benar negara ini sudah ada jadi kan, ada wilayahnya, ada pemimpinnya, ada penduduknya. Tapi tidak secara de jure, secara hukum. Kenapa? Bisa jadi itu ada sanksi atau keraguan negara tersebut mengakui negara yang baru tadi. Maksudnya ragu ini negara ini bisa tidak mengembangkan potensinya sebagai negara, jadi masih sanksi, jadi hanya mengakui secara de facto. Mengerti? Yang di rumah juga semoga mengerti ya. Jadi secara de facto itu pengakuan secara faktanya sebuah negara itu merdeka, mempunyai tadi sudah memenuhi syaratnya, punya wilayah, punya pemimpin, punya penduduknya. Terus lanjut, pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de jure ini pengakuan menurut hukum internasional secara resminya. De jure ini sudah pengakuan secara resminya. Jadi kalau si negara A mengakui negara B secara de jure, itu
itu tidak bisa ditarik kembali kecuali negara A tadi hilang ya ataupun runtuh gitu, sudah tidak berdiri lagi gitu. Kalau diakui secara jujur itu tidak bisa ditarik kembali. Dan kalau diakui secara jujur, nah jadi negara tersebut bisa berhubungan diplomatik, perdagangan, kebudayaan dan lain-lain. Pengakuan jujur ini adalah bentuk tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa negara baru tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional. Kalian mungkin masih ingat negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Mesir. Kapan? 22 Maret 1946. Mesir itu baru mengakui secara de facto, secara faktanya. Sedangkan secara jujur itu diakui tanggal 10 Juni 1946. Ini pengakuan secara de facto dan jujur sudah mengerti? Bukan kata itu kan secara de facto itu kan tidak ada yang memenuhi sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kenapa Palestina itu mengakui setahun sebelumnya, tepatnya pada 6 September 1944? Apakah Indonesia sudah melakukan hubungan diplomatik bilateral antara kedua negara tersebut? Dan kenapa alasannya Palestina mengakui Indonesia itu telah merdeka, padahal setahun sebelum proklamasi itu sendiri? Palestina. Karena dengan negara-negara Arab itu kita punya hubungan dekat, maksudnya hubungan secara kesamaan keagamaan, kesamaan di sini. Jadi banyak warga-warga Indonesia ataupun warga-warga pelajar, mahasiswa itu banyak yang di Timur Tengah ya, seperti di Mesir tadi kan, karena yang pertama itu Mesir, terus maksudnya yang pertama setelah Indonesia merdeka ya. Nah, jadi hubungan kita dengan negara-negara Timur Tengah itu sudah terjalin sejak lama gitu. Makanya karena tadi persamaan keagamaan dan juga banyaknya warga Indonesia yang ada di sana, akhirnya yang pertama mengakui itu yang negara-negara Timur Tengah. Kita memang sudah menjalin kedekatan dengan tadi Palestina ya. Jadi kita juga mendukung kemerdekaan Palestina, Palestina pun mendukung kemerdekaan kita. Jadi itu bentuk dukungannya, karena kan kalau negara Palestina itu mendukung kita, jadi kita itu memang mendukung Indonesia. Jadi menurut Palestina, Indonesia itu memang harus menjadi sebuah negara terlepas dari penjajahan Belanda. Maksudnya Belanda sudah tidak punya hak di Indonesia. Tapi kan pada kenyataannya tidak seperti itu kan, butuh perjuangan, dan akhirnya 17 Agustus sebagai puncak perjuangan kita gitu. Dan memang negara-negara seperti India itu sudah menjadi hubungan dengan Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka, dan itu membantu kemerdekaan kita. Dan juga setelah kita merdeka pun itu kan membantu proses perdamaian kita dengan Belanda kan, jadi anggota KTN kan, India itu. Jadi sama seperti dari India, Mesir, Arab, Palestina, itu memang kita sudah menjalin persahabatan sejak lama. Gitu, karena yang persamaan agama tadi, dan juga banyaknya orang-orang Indonesia yang tinggal di sana, gitu. Pelajar lah, pedagang dan sebagainya. Dan Palestina memang dari awal pun dari dulu yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi maksudnya mengakui kemerdekaan Indonesia itu, ya Indonesia sudah seharusnya itu berdiri sendiri, tidak ada lagi campur tangan penjajah. Tapi kan kita kenyataannya baru tadi 17 atau 45 pernyataan kemerdekaannya. Lanjut ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nih, kita ke selanjutnya, respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia yang pertama, Mesir. Mesir tadi secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 22 Maret 1946 dan secara jujur tanggal 10 Juni 1947. Nah, kenapa Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia? Yang
pertama tadi persamaan agama. Nah, karena kan di Indonesia mayoritasnya Muslim, sama dengan negara-negara Timur Tengah. Nah, ini banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir ataupun di negara-negara Timur Tengah yang lainnya. Banyaknya tadi pelajar dan juga yang ini apa namanya ibadah haji ya ke Arab gitu. Jadi kan dulu kan ibadah haji itu waktunya tidak sebulan kan, tapi kan dari sini tuh lewat tahun ya, lewat kapal kan, kapal laut. Itu kan perjalanannya panjang, jadi mereka itu banyak yang menetap di sana, maksudnya jadi tidak langsung pulang ataupun ya lama lah di sana. Nah, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah itu disusul oleh negara-negara Arab lainnya. Oleh negara-negara Arab ini merupakan negara-negara yang masuk dalam Liga Arab. Makanya ada keuntungan Mesir membantu Indonesia itu karena Mesir itu sebagai yang di dalam Liga Arab itu negara yang berpengaruh gitu ya. Mesir itu sebagai negara yang berpengaruh dalam organisasi Liga Arab. Jadi Mesir akhirnya menganjurkanlah negara-negara anggota Liga Arabnya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini kan negara-negara Arab yang lainnya menyusul mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah ini ya maksudnya tadi ya Palestina ya justru sudah mengakui secara de facto-nya ya kan kemerdekaan Indonesia dan juga sudah membantu menyebarluaskan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Jadi itu mungkin ya Palestina saking cintanya sama Indonesia gitu kan ya karena sudahnya dukungannya seperti itu kan menjadi penyemangat juga karena kita sudah diakui oleh negara lain. Lanjut. Nah, ini peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, peran dari organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimin dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna. Nah, organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimin ini membebaskan para mahasiswa yang ada di Mesir itu untuk membuat ini berita tentang kemerdekaan Indonesia, menyebarluaskannya. Ini peran organisasi ini. Aksi pemuda Mesir yang berdemo di Dubes Belanda di Kairo mengirim delegasi Mesir ke Yogyakarta. Awalnya kan dari kita ada kunjungan Mesir, Mesir akhirnya membalas kunjungan ke Indonesia di Yogyakarta. Itu kan respon yang bagus kan? Jadi Mesir merespon kunjungan kita. Terus ini mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Menteri Luar Negeri Mesir mengirim nota resmi ke Belanda yang berisi permintaan Mesir agar Belanda berhenti menghentikan aksinya di Indonesia. Jadi Mesir pun mengecam tindakan Indonesia. Kalian masih ingat kok Indonesia sudah merdeka tapi Belanda masih ada, masih ingat? Iya. Masih ingat kan? Iya, ada sih militer Belanda 1 dan 2. Itu karena Belanda itu tidak mengakui Indonesia merdeka, makanya datang kembali ke Indonesia dan terjadi agresi militer Belanda 1 dan 2. Jadi ini Indonesia pada waktu itu yang menjalin persahabatan itu ya untuk melepas dari Belanda yang untuk berdamai dengan Belanda juga. Jadi negara-negara yang tadi itu ya membantu juga kan. Jadi ini Mesir tadi mengecam aksi Belanda. Aksi pemboikotan oleh para buruh di pelabuhan Port Said dan terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda. Jadi kapal-kapal Belanda tadi tidak boleh ada di Mesir ya, dari terusan Suez. Dan juga ada rapat umum oleh organisasi platform di Mesir. Resolusinya menghasilkan pemboikotan barang-barang buatan Belanda. Terus negara-negara Arab putus hubungan diplomatik dengan Belanda, penutupan pelabuhan dan juga lapangan terbang di wilayah Arab untuk pesawat Belanda, pembentukan perangkat kesehatan untuk menolong korban agresi militer Belanda. Itu peran Mesir ya. Jadi di sini Mesir sangat membantu sekali kan
dalam proses ya pengusiran Belanda dari Indonesia dan juga dalam proses kedaulatan penuh negara kita. Lanjut. Yang kedua, yang memang masih mendengarkan ya, jangan bosan-bosan lah. Kita ini bercerita mengenai pengakuan dari negara lain. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara India. Faktor penyebabnya yang pertama kesamaan kebudayaan hidup di Bunda. Kalian masih ingat kan mungkin pelajaran kelas 10 Indonesia itu pada masa kerajaan Hindu Bunda dan itu berasal dari India. Jadi ini ada banyak kesamaan dan sampai sekarang pun kan di wilayah-wilayah tertentu Indonesia masih ada ya, maksudnya yang ada ataupun yang masih melekat gitu ada India. Dan juga persamaan nasib dan seperjuangan. Waktu itu India dijajah oleh siapa? Inggris. Ya, India waktu itu masih dijajah oleh Inggris. Duluan Indonesia atau India merdekanya? India kapan merdekanya? Ya pokoknya duluan Indonesia. India itu 7 Agustus 1947. Tapi kan walaupun India belum merdeka waktu itu kan, India juga masih memperjuangkan kemerdekaannya, tapi membantu Indonesia. Karena tadi persamaan kebudayaan, persamaan nasib, jadi itu yang kita sama-sama negara yang dijajah kan, jadi ingin lepas dari penjajahan itu. Hubungan dekat antara pemimpin negara, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dan juga Muhammad Hatta. Nah, peran Indonesia peran India dalam mendukung kemerdekaan RI. Yang pertama mengirim obatan ke Indonesia. Sekitar Agustus 46 India itu dilanda kelaparan. Nah, waktu itu kita walaupun kita juga maksudnya keadaannya belum stabil ya, keadaan ekonomi dan juga politiknya, tapi Indonesia itu membantu mengirimkan 500.000 ton padi ke Belanda, ke India. Nah, sebagai balasannya, karena India itu karena kita kan tadi sedang dalam masa agresi militer ya, butuh obat-obatan, butuh senjata. Nah, India membalas dengan mengirimkan obat-obatan ke Indonesia. Nah, India juga membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah Belanda itu dengan mengajukan permasalahan Indonesia itu ke Perserikatan Bangsa India bersama dengan Australia. Jadi India dan Australia itu mengajukan masalah Indonesia ini ke Dewan Keamanan PBB. Diadakan konferensi Asia di New Delhi. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon, Suriah, Arab Saudi, dan juga negara Filipina, Myanmar, Irak, Ethiopia, dan banyak ya. Ini ya untuk membantu mendamaikan Indonesia dan Belanda, dan juga kan itu membantu juga. Jadi negara itu tahu Indonesia sudah merdeka ya, ini dalam perjuangan untuk lepas dari penjajahan Belanda. Jadi negara lain itu jadi tahu ternyata Indonesia sudah merdeka dan Belanda itu ingin menguasai kembali. Lanjutkan. Nah, ini pengakuan dari Australia. Tahu Australia di mana? Di mana? Di Australia. Kalau dari Pangandaran itu tinggal mengejarnya, bisa ya. Jadi itu tetangga kita juga, Australia itu tetangga kita. Kok Australia bisa mendukung Indonesia? Kok tidak mendukung Belanda? Australia kan masuk dalam
hubungan dengan Australia itu dimulainya pada masa penjajahan Jepang ketika buruh kapal atau perwira kapal Indonesia itu dibawa Belanda ke Australia dan dipekerjakan mungkin semena-mena gitu kan. Nah akhirnya Australia tahu bahwa rakyat Indonesia itu yang di rakyat namanya tadi awak kapal dan sebagainya itu dipekerjakan dengan semena-mena, tidak hak dan kewajibannya tidak ditepati gitu. Akhirnya Australia itu membantu. Nah, yang kedua persamaan tujuan sama-sama ini menyingkirkan atau mengusir Jepang. Dan pada masa perang dingin pun kan Australia itu membantu Indonesia itu ya sebagai, karena Indonesia itu kan sebelum Australia pasti ke Indonesia dulu kan, jadi Indonesia itu sebagai benteng pertahanannya gitu. Jadi ya harus menjalin hubungan yang baik ya. Karena kan takutnya serangan komunis ya yang kemarin itu di Brunei ya. Nah, perang Australia itu melarang muatan dan semua kapal Belanda ke Indonesia. Jadi kapal-kapal muatan Belanda yang dilarang ya singgah ataupun menurunkan muatan di Australia. Tanggal 26 September, Dewan Federasi memutuskan pembobotan menyeluruh terhadap semua kapal Belanda. Tanggal 28 Septembernya, pekerja pelabuhan di sini menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda dan memasang spanduk berisi desakan agar Belanda meninggalkan Indonesia. Terus Oktober tahun 45 juga Australia memfasilitasi kembalinya lebih dari 1.400 para tawanan perang Belanda yang berasal dari Indonesia menggunakan kapal kargo dari Belanda. Jadi kan tahu kan tawanan perang. Jadi orang kita yang ditawan oleh Belanda ditawan itu di Australia. Nah, oleh Australia dikembalikan lagi ke Indonesia yang diantarkan pulang menggunakan kapal kargo. Nah, tadi 31 Juli 97 India dan Australia mengajukan permasalahan Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Agustus 47 Australia meyakinkan PBB bahwa Indonesia punya kedudukan sederajat dalam persahabatan Indonesia dan Belanda. 25 Agustus 47 Australia menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3. Ada yang mengatakan yang di rumah juga mudah-mudahan mengerti ya. Nanti jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di live chat ya, nanti di akhir ibu akan jawab. Dan jangan lupa absennya nanti diisi. Lanjut. Dukungan Vatikan. Vatikan itu gimana ya? Vatikan itu pusat agama Katolik kan, pusat agama Katolik di Eropa. Di Eropa kan memang mayoritasnya agama Kristen ya, Katolik ataupun Protestan. Nah, Vatikan ini ya sebagai pusat keagamaannya orang-orang di Eropa. Jadi penting tidak kemampuan dari Vatikan ini. Ya sangat penting ya. Jadi sangat berpengaruh. Tadi Indonesia kan berkonfliknya dengan Belanda. Belanda orang mana? Orang Eropa. Ya mungkin sesama orang Eropa atau tidak semuanya mungkin, tapi kan pasti ada yang mendukung Belanda kan, ada yang mendukung Belanda dalam permasalahan di Indonesia. Ketika Pak Vatikan ini mengakui kemerdekaan Indonesia, jadi berpengaruh besar. Ini Vatikan juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi banyak negara-negara di Eropa yang netral, akhirnya netral, tidak mendukung Belanda ataupun Indonesia akhirnya. Yang tadinya mungkin mendukung Belanda untuk memperebutkan Indonesia, akhirnya netral. Nah di sini awalnya hubungan dengan Vatikan itu pada masa Hindia Belanda atau masa penjajahan Belanda. Jadi pendeta dari pribumi kita
Delegasi Apostolik itu tahun 47 sebagai penghubung Vatikan dengan RI. Nah, Vatikan ini tadi menjadi entitas politik pertama di Eropa yang menerima kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi secara dukungannya secara simbolik dan secara moralnya bangsa Barat perlahan mengubah posisi menjadi netral. Yang tadinya mungkin mendukung Belanda akhirnya netral. Karena kan ini Vatikan ini kan sebagai apa ya, negara yang pusat keagamaan agama di Eropa. Akhirnya Vatikan secara jujur, secara resminya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1959. Dukungan PBB. Tadi kan karena masalah Indonesia itu sama India dan Australia diajukan kepada Dewan Keamanan PBB. Akhirnya kan PBB juga melihat siapakah di sini yang istilahnya yang melanggar kan perjuangan melawan Belanda itu. Setelah Indonesia merdeka ada perjuangan diplomatik dan juga persenjataan kan. Nah, kalau yang persenjataan itu perang, kita ingat ada peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran di Surabaya, Semarang, Selatan Jawa, dan area itu ya. Secara diplomasi ada perjanjian Jati, Pentil, Romayan, dan terakhir Konferensi Meja itu perjuangannya. Nah di sini PBB karena sudah istilahnya tadi kan permasalahan Indonesia dan Belanda tadi diajukan oleh India ke Dewan Keamanan PBB-nya, PBB turun tangan. PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak dan menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan damai yang lain. Tapi kan pelanggaran itu ya banyak dilanggar oleh Belanda dan kita juga ada yang melanggar. Perjanjian Linggarjati itu awalnya disepakati kan Belanda itu mengakui secara de facto wilayah Indonesia hanya Sumatera, Jawa dan Madura. Itu yang diakui oleh Belanda secara de facto. Dan yang melanggar perjanjian Linggarjati itu siapa? Indonesia atau Belanda? Belanda kan, dengan menggelar agresi militer Belanda satu. Setelah itu ada perjanjian Renville di atas kapal Renville. Tapi perjanjian itu dilanggar oleh siapa? Pelanggarannya oleh pihak Indonesia. Jadi kalau pihak Indonesia itu menyerang dengan gerilya atau gerilya sembunyi. Jadi tidak perang dan perang-perangan, tapi seperti ada tentara Belanda lewat, dor, sembunyi, gitu ya. Dan lahirlah itu agresi militer Belanda. Lanjutnya 4 Agustus 47 PBB menurut perintah Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak menembak. Terus PBB juga membahas masalah Indonesia dan Belanda. PBB menerima usul Amerika tentang pembentukan komisi desa-desa baik untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia atau dikenal dengan Komisi Liga Negara ATN. Australia mewakili Indonesia, Belgia mewakili Belanda, Amerika Serikat mewakili Amerika Serikat itu sebagai penengah. PBB juga mengeluarkan resolusi mendesak Belanda segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintahan RI untuk memerintahkan kesatuan gerilya supaya segera menghentikan aksi gerilya mereka. Mendesak Belanda untuk membebaskan RI dengan segera tanpa syarat. Presiden dan wakil presiden itu kan ditahan ya, diasingkan.
sehingga terjadi pemerintahan darurat. Masih ingat oleh siapa? Pemerintahan darurat Republik Indonesia yang tinggi, Bukit Tinggi yang dipimpin oleh siapa? Syafruddin Prawira Negara. Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan benar-benar bebas. Mengajukan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Liga dan Pentil. Dalam setiap perjanjian, Belanda itu menginginkan Indonesia itu bukan Republik Indonesia, tapi Republik Indonesia. Setiap perjanjian pasti Belanda meminta untuk segera membentuk negara RIS. Ada yang ingin ditanyakan? Mau lanjut? Sikap Belanda. Bagaimana sikap Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia? Tenang, jadi waktu Jepang menyerahkan Pasaran kepada sekutu, itu kan kata ada pertemuan antara pihak Jepang dengan pihak sekutu, bahwa kata sekutu silakan Jepang tetap di Indonesia sebelum sekutu datang, ya kan? Kan perang dunia kedua itu Jepang melawan sekutu, ya kan? Jepang melawan sekutu, terus Jepangnya kalah. Nah, Indonesia kan dijajah oleh Jepang. Berarti Indonesia ini akan diambil alih oleh siapa? Apakah akan didiamkan saja atau diambil alih? Pasti kan akan ada penyerahan ya dari pihak sekutu, kan? Dari pihak Jepang sekutu. Makanya waktu itu kan pihak golongan muda ingin segera kemerdekaannya, ya ingin cepatlah kan sebelum sekutu datang. Jadi waktu itu Belanda tidak tahu kalau Indonesia sudah merdeka, kan? Pengumuman Jepang menyerah kepada sekutu pun itu kan kita kurang tahu ya, tidak tahu, soalnya kan radio itu dikuasai oleh Jepang. Radio Indonesia itu juga kita dapat informasi itu dari membuat pemancar itu kalau yang disadap, pemancar yang disadap, radio yang disadap. Nah, setelah tahu kan akhirnya para pemuda mendesak golongan dua kan untuk segera Indonesia segera merdeka tuh. Nah, setelah itu kan Indonesia merdeka, akhirnya pihak sekutu datang. Pihak sekutu datang sendirian tidak. Pihak sekutu itu diwakili oleh sekutu kan banyak ya tadi kan. Oleh siapa diwakili hanya orang Indonesia? Oleh Inggris. Seperti itu. Tapi pas datang ke Indonesia ternyata sudah merdeka. Makanya aksi Belanda untuk merebut Indonesia itu ada perlawanan dari rakyat Indonesia, sehingga terjadi kan pertempuran di Surabaya, Semarang, Ambarawa, Medan Jaya. Itu pemerintah juga kan melakukan secara diplomasi lah, secara damai dengan bantuan dari negara India juga, Australia, PBB. Nah, ini perundingan dengan Belanda dimulai Jati, Renville, sampai KMB. Silakan ini dibaca dulu atau yang pahami. Bagaimana pengakuan Belanda kepada Indonesia bagaimana? Hasil akhir dari konferensi Liga Bunda itu Liga
Belanda kan. Belanda itu menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Jadi Belanda itu tidak merasa mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kata Belanda ya, kata orang Belandanya. Jadi Belanda itu hanya mengakuinya itu, menyerahkan kedaulatan itu kepada Swiss gitu, bukan RI. Jadi makanya ya Belanda tidak mengakui Indonesia, RI Republik Indonesia secara jujur gitu kan. Yang karena dari awal itu Belanda itu menyerahkan kedaulatannya kepada Swiss, bukan kepada RI. Tapi di sini walaupun kita mungkin tidak mendapatkan pengakuan secara resminya dari Belanda, tapi kan kita tetap menjadi negara yang berdaulat. Kita sudah mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Ada yang ingin ditanyakan? Yang di rumah juga jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan, ditulis di live chat-nya dan ditunggu untuk link absensinya ya. Jadi jangan ditutup dulu. Nanti ada link absen, kalian isi. Nanti juga ada apa? Ada sesuatu lah untuk di rumah juga, daripada kalian boring di rumah gitu kan? Ya coret-coret lah gitu, nanti ada lah. Ada yang ditanyakan? Sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Memang dari awal Belanda itu tidak mengakui Indonesia merdeka kan, sehingga tadi menyerang Indonesia tanpa alasan, kan adanya agresi militer Belanda 1 dan 2. Terus perundingan yang dihasilkan juga itu kan Belanda menginginkan negara Swiss, Republik Indonesia Serikat, dengan apa namanya, kepala negara Swiss itu ya federal serikat. Jadi ada negara-negara bagian dan itu bisa dikontrol oleh ratunya Belanda. Walaupun waktu itu kita pernah kan Swiss itu kan, tapi tidak bertahan lama karena tidak cocok dengan negara dengan Indonesia kan, karena negara satuan bukan republik, bukan serikat. Tuh. Waktu itu presiden negara Swiss-nya siapa? Kan negara Swiss itu ada negara bagian-bagiannya ya, ada negara Indonesia, ada negara Pasundan. Waktu itu presidennya siapa? Ada yang Pasundan? Presiden Swiss-nya Presiden Soekarno. Kalau presiden Indonesia-nya siapa? Mister itu waktu Indonesia pada masa Swiss. Jadi Swiss kan serikat ada negara-negara bagiannya. Presiden Swiss-nya itu Presiden Soekarno, presiden ada kan negara bagiannya, negara Indonesia, negara Pasundan dan sebagainya, itu Mister Asahat. Dan juga dalam perjanjian KMB perjanjian akhir antara Belanda dan Indonesia di Den Haag, yaitu konferensi Indonesia, di sini itu Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Swiss, bukan kepada RI. Dan juga untuk masalah Irian Barat itu akan ditangguhkan ya 1 tahun kemudian. Tapi pada kenyataannya itu Irian itu bisa masuk ke Indonesia pada masa Presiden Soeharto. Itu nanti ada ya di sejarah Indonesia kan, masalah Irian Barat. Jadi waktu konferensi meja bundar pun Irian Barat itu masih belum selesai ya masalah Irian Barat. Dan itu baru selesai itu pada masa Presiden Soeharto. Itulah ya. Yang makanya Belanda ya karena Belanda mengakuinya, karena Belanda itu kan perjanjian KMB itu kan resmi ya, ditandatangani diwakili kan oleh Belandanya Ratu Juliana, dari Indonesianya kan itu 2 kan, di Belanda dan juga di Indonesia penandatanganinya 2. Itu kan resmi lah. Jadi Belanda merasa penyerahan kedaulatan itu kepada
Swiss, bukan kepada RI, sesuai dengan hasil perjanjian AMB. Kalau dari Belanda. Tapi kita sekarang sudah menjadi negara yang berdaulat penuh. Banyak negara yang sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai saat ini sampai saat ini. Kalau untuk saat ini yang seperti kita lihat kan Belanda juga kedutaannya sudah ada di Indonesia kan. Indonesia juga yang sekarang sudah hubungannya sudah membaik lah. Walaupun awal-awalnya ya masih seperti itu, masih mengakuinya itu Swiss bukan RI, tapi sekarang kan kita sudah apa namanya ya berhubungan baik lah. Untuk materi ini cukup sekian. Jangan lupa yang di rumah, masih di rumah, nanti link absennya diisi dan juga kalau ada pertanyaan di live chat ya. Nanti setelah selesai ini Ibu akan jawab di live chatnya itu. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan ingat selalu bersemangat, salam semangat.